Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gensi Generasi Asik. Dan kita akan membahas tentang beberapa topik seru dan menarik dengan saya Muhammad Farah Febrianto. Dan tentunya saya sekarang tidak sendirian, dan di samping saya sudah ada Mas siapa? Gusti Andika Hamdan. Oke, biasa dipanggil siapa Mas? Andika. Mas Andika. Ya. Oh iya. Oke, Mas Andika. Kalau boleh tahu, Mas Andika ini asalnya dari mana? Saya berasal dari kota Probolinggo. Probolinggo? Ya. Oh iya iya. Berarti sekolahnya di SMK? SMK 4 kota Probolinggo. Oh Probolinggo. Pastinya. Oh iya. Oh iya, SMK Negeri 4 Probolinggo itu dengar-dengar sekolahnya itu sistemnya pelayaran gitu? Ya, sistem kemaritiman. Oh iya iya. Berarti otomatis Mas Andika ini ambil jurusan pelayaran? Enggak. Saya mengambil jurusan non pelayaran. Oh, non pelayaran. Apa itu jurusannya itu kalau? Desain komunikasi visual di Oh, kafe. di kafe itu ya, yang kayak desain-desain gitu ya? Ya. Oh, iya iya iya. Oke. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Mas Andika, Ya. pernah nggak sih kayak berada di fase mau jadi apa ke depannya itu dan rencana mau gimana? Kalau boleh tahu? Ya, sekarang saya berada di fase bingung mau Bingung. jadi apa, mau kemana setelah ini. Oke. Ya kalau boleh tahu itu rencananya ke depan itu bagaimana? Ya, Mau jadi apa gitu? tentunya ada rencana, ada kayak berusaha dan berdagang gitu-gitu. Oh, buat bisnis sendiri gitu? Ya, untuk bisnis. Oh iya iya. Ya, oke. Berarti kalau boleh tahu itu kan misal gini, ada temannya Mas Andika itu kayak itu apa? Sukses apa namanya itu? Apa sukses apa jenenge itu? Sukses dahulu. Dahulu ya. Nah dulu itu Mas Andika pernah merasa kayak iri apa kayak gimana gitu ya, umumnya gitu kan mesti ada iri, ada itunya ya. Menurut saya pribadi ya, kalau ada teman kita yang sukses, Ya, tentunya kita belajar belajar bagaimana dia prosesnya, ya. bagaimana dia step by stepnya, langkah-langkahnya kita harus belajar. Oh ya, Tuh berarti kita buat pelajari motivasi Ya, hidup ya, biar motivasi diri sendiri. terus semangat dan ingin mencapai apa yang ingin dituju gitu. Ya, tentunya adalah pasti. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Andika wajar nggak sih kalau kita milih kerjaan itu sesuai dengan apa yang kita bisa dan kemampuan kita lah? Ya, untuk pekerjaan seharusnya apa yang kita bisa Oh dan iya. kita kuasai. Cuma kalau kita kerja, kalau kita tidak menguasai kan tidak enak. Ya kayak Jadi nggak nyaman gitu ya? Ya, Oh, oke. harus dengan rasa cinta. Oke. Kerjaan itu ya ibaratnya dengan rasa cinta. Oh iya, berarti harus sungguh-sungguh ya? Harus sungguh-sungguh. Oke. Lanjut. Nah, kalau misal Mas Andika ini masih bingung dengan apa yang ingin diambil, dengan apa ya, pekerjaan yang ingin diambil sesuai dengan kemampuan Mas Andika ini, apa yang Mas Andika lakukan? Kayak masih bingung apa yang ingin diambil gitu loh. Ya, kita mengupgrade diri atau apa sih keahlian kita. Oh iya. Nah, kalau kita udah menemukan keahlian kita di sini, ya udah kita mengupgrade diri. Oh, mengupgrade diri iya. ya. Lalu? Oh, udah. Udah. Oh, oke. Singkat ya. Ya. Dan tentunya di setiap kesuksesan itu ya ada kegagalan. Dan menurut Mas Andika ini, gagal itu penting nggak sih? Gagal adalah suatu, menurut saya, Ya. gagal adalah suatu proses. Oh ya. Mana kita mencapai kesuksesan,
kita harus mengalami yang namanya gagal. Oh ya, Gak mungkin orang usaha itu langsung sukses gitu ya. Ya. harus ada yang namanya gagal. Iya 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 iya. Berarti kita ya juga bisa menjadikan gagal itu sebagai pelajaran buat kita ya. Ya. Agar bisa terus maju dan agar tidak gagal putus asa gitu ya. Ya, gagal sama dengan belajar. Oke. Kita belajar ini loh kok gagal. Nah. Gagal itu kita pelajari apa yang kita salah. Ya. Nah, itu kita bener. Oh. Maksudnya memperbaiki Oh iya. Dan jangan kesalahan cepat. tuh Oh, dari iya. kesalahan kita itu belajar. Iya, jangan cepat menyerah gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Andika, ini adakah kayak tips-tips biar anak muda nggak stres dan dengan tekanan sosial gitu? Oh, tentunya ada. Ada. Tentunya kita sebagai anak muda ya harus seperti ngopi-ngopi bareng. Oke, ya buat refreshing gitu ya. Buat refreshing, Oh, oke, ngopi-ngopi oke. bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Nah, biar santai-santai. Ya, santai kayak umumnya anak muda sekarang banyak ke mendaki. Oh, mendaki. Ya, mendaki. Oh, Mas Andika kalau boleh tahu itu suka mendaki apa? Jujur saya belum pernah sama sekali mendaki. Belum pernah. Belum pernah, makanya saya gimana sih rasanya mendaki itu? Nah, nggak ada niatan kayak coba-coba gitu. Coba-coba ada, rencana di sekolah itu ada, tapi ya berhubung saya ada Apa? praktek ya saya undur. Oh, pragerin gitu. Ya, Oh iya, pragerin. undur. Oh iya iya, oke. Itu berapa bulan itu pragerinnya? Praktiknya saya 6 bulan. 6 bulan. Ya, Oh iya, sudah berapa lama di tempatnya itu? saya udah 4 bulan. 4 bulan. Ya, Oh, berarti kurang 2 bulan ya? ya kurang 2 bulan lagi. Ya, berarti ya setidaknya sudah ada planning lah untuk ke depannya setelah lulus itu. Ya, Gimana? pasti. Mau jadi pembisnis atau menjadi apa gitu? Ya, memang ada. Hmm. Dari sini saya udah di planning mantap-mantap untuk mau kedepannya mau gimana. Oke. Kira-kira ada berapa pilihan kan? Ya seenggaknya ada 2 atau 3 pilihan, kayak yang satu gagal kita coba yang lainnya gitu. Saya ada 3 yang mau kuasai. Oh iya, ya. Yang pertama ini di broadcast. Broadcast. Ya, Oh. soalnya PSG saya ya ilmu-ilmu ini yang dipelajari. Oh, broadcast itu. Ya. Yang kedua desain ya ini. Desain. Jurusan saya, Desain desain komunikasi Anda. visual. Oh, iya. Untuk usaha desain komunikasi visual ini banyak banget tentunya. Banyak. Banyak. Oh. Ya untuk kayak kaos, Oh, ya kayak nyablon gitu. kaos sablon, banner Oh, iya. dan ya kayak gitu-gitu udah. Oh, iya. Percetakan. Ya, percetakan. Terus Yang ketiga ini yang apa? terpacu. Ini Apa? ya bisnis. Bisnis. Ya. Oh, buat bisnis sendiri gitu. Ya, bisnis. Ya, ini mumpung jurusannya Mas Andika ini kan DKV ya. Kan kayak desain-desain gitu ya. Ya. Kayak baju itu satu sablonan itu kira-kira berapa harganya itu? Untuk sablonnya baju itu kalau bajunya aja Ya. kira-kira 85-an lah. 85? Ya. Satu Itu, sablonan itu. Terlepas dari sablonan. Oh, Polos. polosan. Ya. Oh iya. Kalau ada sablonnya? Kalau ada sablonnya ya otomatis harganya bervariasi tergantung ya, tergantung. Desain. ya tergantung desainnya banyak apa enggak ini Oh banyak, iya tergantung. iya. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada curhatan kayak gitu, Mas Andika gimana? Menurut Mas Andika? Curhatan gimana? Ya kayak curhatan apa Mas Andika itu gimana selama ini agar bisa sukses itu gimana, dan mesti ada itulah yang dipendam itu di Oke, baik. dada Saya itu. ada sedikit cerita Oke.
dalam ya wirausaha juga. Berusaha. Wirausaha. Ini pas kasih suatu project dari Ya. sekolah. Oke. Kita untuk menjual kayak pin, Pin. ya pin, gantungan kunci. Oh. Nah itu kita sama kita dengan rekan-rekan itu harus menjual beberapa pin. Ya. Ada targetnya tersendiri. Oh, itu harus terjual gitu. Harus terjual. Oh, iya iya iya. Harus terjual. Saya ada 3 orang nggak salah. Saya ya. Oh, iya. Saya memproduksi. Yang 2 ini sama produksi, yang 1 pemasaran. Oh, pemasaran. Ya, Yang satunya? produksi juga. Oh, produksi 2 juga. produksi 1 pemasaran. Iya iya iya. Iya. Itu butuh waktu berapa? Butuh waktu 5 hari terjual 5 hari? semua ya. Iya, butuh waktu 5 hari. Oh iya. Itu terjual semua sudah. Ya, terjual semua. Oh iya. Kira-kira kisaran berapa satu pin itu? 1 pin kisaran 1 pin 3.000. 3.000. 3.000. Oh, murah ya. Ya, murah, makanya terjual laku. Oh, oke. Selain itu adakah yang lain? Ada. Ya, berhubungan dengan berhubungan dengan jurusan. Jurusan. Ya, Iya, cover book. Overbook. Waktu ya, cover buku. Oh, Covernya. Ya. Desain covernya buku gitu. Ya, desain cover itu lumayan mahal. Mahal. Buku kecil gini, anggaplah buku tulis. Ya. Itu kita cover, Ya. kita jual harga 25.000. Oh, 25.000. Ya. Ya, lumayan lah ya. Itu desainnya aja, belum bukunya. Oh, belum sama bukunya gitu. Belum. Oh, lumayan ya. Lumayan kalau kita mau bisnis ya ada planning dari sekarang. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di saat kita sudah merasa apa ya, sukses gitu, tentunya kita ya nggak boleh kayak sombong gitu ya, nggak boleh sombong dan nggak boleh kayak meninggi-ninggikan omongan ke orang lain gitu. Gimana menurut Mas Ya Andika? kalau kita sudah sukses ya jangan lupa kepada orang-orang yang menemani Anda. Oke, iya iya Dan iya. ya kita harus rendah hati meskipun Oh udah iya, sukses. tetap rendah hati ya. Ya. Oke. Baiklah pemirsa, kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Gensi, Generasi Asik. Halo sobat, di Kediri ada ayam viral baru loh. Di Jalan Hostokroaminoto nomor 50 Burengan Pesantren. Mulai dari harga 8.000 aja loh. Udah gitu crispy lagi. Yuk buruan serbu chicken alamat. Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Gensi, Generasi Asik, tempatnya ngobrol santai. Dan sekarang kita masih dengan Mas Andika Ya. dan kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Oke, Mas Andika, Ya. kira-kira ada nggak sih rencana kayak penjualan itu nggak di offline aja, online gitu loh? Kan sekarang kan ya media sosial kan canggih dan kita bisa jualan lewat media sosial gitu. Ada rencana gitu? Ya pastinya untuk pemasaran ya nggak offline amat gak. Iya, dan Sekarang medianya media sosial. ya kan hampir semua orang kan ya punya sosial media ya kan. Ya untuk pemasaran di sosial media ini di beberapa platform. Ya, Entahlah TikTok, TikTok ya, Instagram, Instagram. maupun Facebook. Ya, Sebenarnya banyak platform. Tapi ketiga-tiganya ini yang harus itu. Soalnya ya dipasarkan. sering gitu
aplikasi 3 itu kan sering dipakai ya semua orang gitulah. Ya, sering. Sering, Makanya ya. kita ngambil kesempatan dari 3 aplikasi ini. Ya ya. Kita harus memanfaatkan media sosial untuk Ya. memasarkan Oh. usaha kita. Oh ya. Dan kalau di media sosial ya tentunya harus menarik perhatian orang lain gitu. Bagaimana cara Mas Andika agar menarik perhatian orang lain agar membeli produk-produknya Mas Andika gitu? Ya kita harus membuat konten yang menarik. Ya. Kayak Oke. sablonnya desainnya harus menarik gitu. Iya iya. Dan tentunya konten yang unik-unik. Konten yang unik-unik ini biasanya yang Yang rame gitu iya, ya. Iya. rame-rame. Contohnya sekarang aja kalau kita jual kaos Ya. itu desainnya harus tentang demo kalau sekarang. Oh iya, sekarang kan lagi rame-ramenya ya. Ya, itu kita desain ya kayak seperti demo kata-kata apa gitu ya. Ya kan Kita ya. Otomatis kan ya orang-orang kayak menarik gitu kan sesuai sama apa yang lagi hot-hotnya sekarang gitu. ya, itu kita desain Oh. sedemikian rupa, kita kasih narasi panjang lebar, Oke. baru kita konten yang menarik semungkin, Ya. menarik semungkin ya. Kita upload di semua media sosial, otomatis barang kita atau usaha kita banyak yang dilihat. Ya tentunya ya harus sabar dan nggak langsung instan gitu ya. Ya, umumnya usaha ya harus Ya sabar. harus ada sabar Harus dan ya sabar. Yang semua penting untuk usaha ini satu. apa? Yang penting untuk usaha konsisten. Konsisten. Oke. Tuh, kalau usaha tidak konsisten ya gimana? Mau gimana usahanya? Ya mau gimana usahanya bisa maju gitu kayak Ya, cuma konsisten gitu, ini itu aja. poin utama dalam wirausaha. Ya, Konsisten, ya. sabar. Sabar. Nah, Sabar, contohnya harus ada sabar. sabar harus. Orang usaha ini kalau mau ke 0 ke 100 juta semua. Ya, Oke. itu kalau kita nggak sabar-sabar bangkrut itu. Bangkrut ya. Iya iyalah. Ya, Ya. 0 ke 100 juta. Kalau punya usaha kalau nggak sabar Nah, oke. bangkrut. Bangkrut. Ya, semua itu nggak ada yang instan ya. Ya, kita harus sabar. Kunci utamanya yaitu konsisten. Oke. Konsisten dalam membuat usaha kita. Oke. Kalau misal ini ya, misal di offline dan online itu nggak laku itu gimana? Ya, kita otomatis merubah rencana semua. Oh, Kalau ya. media sosial kita tidak bisa, kita ke offline aja. Oh, ya. Atau Riset gitu ya, kayak riset gitu. atau menawarkan tatap muka, atau kita membuat seminar sendiri. Oh. Buat seminar ini barangnya kayak gini, prosesnya kayak gini, kita adakan seminar untuk menarik pelanggan. Iya, oke. Untuk menarik pelanggan. Gitu ya. Ya emang desain apa? DKV itu ya, cuman itu aja kayak desain gitu ya. Iya. Desain gitu. Oke. Ada lagi yang lain kayak apa? Ya, cerita-cerita lain yang ingin Mas Andika bagi ke semua orang agar semua orang kayak bisa termotivasi dan punya keinginan diri agar bisa bangkit dan tidak putus asa atau gimana gitu. Ya, untuk itu otomatis kita bangun jati diri kita sendiri. Iya. Diri kita siapa? Ya, yang saya bicara tadi awal. Iya. Ini keahlian kita itu di mana? Oh iya, kita harus cari jati diri kita kalau dulu. mau usaha kita harus kita keahliannya di mana? Tahu keahliannya di mana gitu ya. Ya. Dan memperdalam gitu. Saya pribadi kan keahliannya di desain. Oh, Otomatis kalau membuat usaha ya percetakan gitu. Iya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan. Apa alasan Anda itu lebih milih ke apa? PKL itu ambil yang broadcast, kan jurusan Anda kan DKV. Ya, alasan saya memilih broadcast ya sebenarnya saya tertarik mengenai yang namanya syuting. Syuting? Ya, apa sih syuting? Gimana sih syuting gitu? Oke. Dan gimana sih
bagaimana cara-caranya syuting Oh. sampai ada kayak gini, ada acara ini, project ini gitu. Ya. Nggak tahu kenapa tertarik kepada yang namanya syuting. Oh iya, kalau nggak salah broadcast itu kan ya juga ada hubungannya sama di kafe ya. Ya, tentunya ada hubungan, ada visualnya juga. Nah, iya, dan menyiarkannya Ya, itu caranya itu menyiarkan. gimana? Ya kan kita kan nggak bisa satu keahlian saja gitu ya. Hmm. Ya seenggaknya ada dua lah ya. Dua keahlian agar bisa lebih itu apa? Lebih bisa mendalami apa yang ingin kita tuju gitu loh. Hmm. Oh iya, Saya sekarang fokus di broadcast, broadcast. fokus di mempelajari bagaimana jalannya kamera, Oh ya, gitu. apa saja? Ya, kamera. Ya itu tertarik sama syuting itu. Oh, pernah syuting kayak di luar gitu. Saya pribadi nggak pernah sama sekali. Makanya saya tertarik apa sih broadcast itu dan gimana sih kerjaannya broadcast gitu. Oh iya. Itu alasan Anda masuk ke apa? PKL ke jurusan broadcasting Ya, gitu. sekedar tertarik aja dengan namanya syuting. syuting. Iya. Oke. Dan ya habis ini kan lulus ya? Lulus Iya, sekolah. lulus sekolah. Oh ya, itu langsung kerja atau kuliah gitu? Kan ya ada dua pilihan nggak buat anak muda sekarang, ada yang kuliah, ada yang langsung kerja. Yang buat saya pribadi ya ada di sisi keluarga buat nuntut kuliah, ada Ya. yang nuntut kerjaan Kerja. gitu. Jadi saya bingung mau milih yang mana sekarang. Nggak bisa tanya sekarang. Itu nanti apa kata udah lulus? Kalau dituntut untuk milih dua-duanya kayak gimana gitu. Ya kayak apa ya? Sulit aja bagi waktunya Ya. kuliah sama kerja. Kalau untuk rencana, Ya. untuk rencana pribadi ada kalau mau kuliah ada keinginan kuliah, ada kuliah ada. Itu disampingi dengan kerja. Oh, berarti di kerja sampingan gitu ya? Ya, kerja apa dulu? Oh, Kerja ya. terserah apa. Terserah ya kayak buat di- itu iya, menambah apa? Uang jajan lah. ya, sama biaya kuliah. Kuliah. lah. Oh, iya. Misal ini kalau Mas Andika kuliah itu ambil jurusan apa? Kalau ngambil jurusannya ini masih Bingung. di sini masih ngeriset dan pikir-pikir dulu mau ngambil apa. Oh, ambil apa? Ya. Oke ya. Ya kalau bisa ya sesuai dengan kemampuan Mas Andika sih. Ya, untuk itu saya masih ngeriset mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana itu masih cari-cari. Ya. Kalau misal langsung kerja gitu gimana? Kalau langsung kerja ya kita harus terjun di dunia kerja. Mau gak mau harus terjun. Bagaimana? Oh iya. Meski tahu apa nggak tahu gitu Ya, yang kalau kita nggak nonton tahu ya kita tanya, belajar. Oh Ini iya. ngoperasikannya gimana, ini caranya gimana, buat ini caranya gimana. Iya, ya kan semua kan ya harus diawali dengan belajar, Ya. nggak harus Kita- langsung tahu gitu. Ya, harus belajar dulu. Oh iya. Kalau kita nggak belajar ya sama ya kan ada pernah yang bilang belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Oke. Belajar di waktu muda, belajar di waktu tua itu dibandingkan mengukir di atas lautan atau air. Air gitu. Ya. Jadi ya apa? Nggak itu apa? Nggak permanen gitu, nggak apa namanya itu? Kalau di tinta di air itu Ya, apa istilahnya itu? cepat pudar. Mudar gitu. Ya. Oke, baiklah semuanya, kita sudah berada di penghujung acara dan terima kasih Mas Andika sudah datang di podcast kita. Siap. Oke, jangan bosan-bosan ya datang Ya. lagi. Oke, baiklah, terima kasih karena sudah menonton podcast kita dan terima kasih semua telah menemani kita hari ini. Saya Muhammad Farel Febrianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.